Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, sebelum kita melakukan pembahasan pada pagi hari ini, tolong alat tulisnya dikeluarkan. Bangkunya dirapikan, bangkunya. Biar kelihatan enak kita sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita absen terlebih dahulu ya. Tama, Wildan, Amru, Yusuf, Ripo, Apep, Asmi, Fatah. Nah, hadir semua ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah mempelajari tentang dinasti Syafawi dan India Mughal. Siapa yang masih ingat? Ya, Asmi. Dinasti Mughal itu dinasti yang berada di negara India, Pak. Dan terdapat bangunan yang sangat terkenal yaitu Taj Mahal. Betul sekali. Jadi dinasti Mughal itu pada masa kejayaannya itu membangun pusat-pusat perdagangan, terus pusat-pusat atau karya arsitektur seperti Taj Mahal, terus dalam beragama atau keadaan antar umat itu sangat toleransi. Dan kalian kan sudah memahami tentang politik pada masa India Mughal. Itu sangat berpengaruh besar di dalam dunia Islam secara global. Nah, sekarang kita akan belajar lebih mendalam lagi atau lebih mengecilkan cakupan materi tentang kehidupan kita di Indonesia dengan materi meneladani peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, 1. Peserta didik dapat menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. 2. Peserta didik dapat menganalisis strategi dakwah ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 3. Peserta didik dapat meneladani tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu. Mengapa pendekatan seni dan budaya lebih disukai atau lebih dihormati oleh masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Belum, Pak. Oh, ya udah, kita lanjut ke materi inti. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Baik, Pak. Di pendahuluan masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Jalur masuknya Islam itu melalui perdagangan internasional seperti perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Penyebaran Islam di Indonesia itu melalui cinta damai dan persuasif, tidak melalui peperangan. Para ulama, bangsawan, pedagang itu sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu perdagangan. Jadi para pedagang Muslim yang tadi dari Arab, India, atau Gujarat itu menyebarkan Islam lewat perdagangan. Jalur masuknya yang nomor 2 itu perkawinan. Jadi para pedagang Muslim itu
menikahi wanita-wanita pribumi. Yang nomor 3 itu pendidikan dan dakwah. Jadi guru atau kiai atau ulama atau tabiin itu mendirikan seperti surau, pesantren, dan majelis ilmu. Yang terakhir adalah seni budaya. Seni budaya itu para ulama itu menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah lewat wayang, sastra, tembang, dan musik tradisional dengan menanamkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Nah, ini bukti masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun. Nah, ini adalah salah satu bukti tertua masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Ini salah satu kerajaan pertama di Indonesia. Nah, nomor 3, kontak dengan pedagang muslim terjadi di pelabuhan pesisir Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, ini tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Yang tadi, salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Nomor 2, Sultan Alauddin Riyad Shah. Tokoh penting dalam penyebaran Islam di Malaka. Yang nomor 3, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga itu menyebarkan ajaran Islam dengan akulturasi budaya seperti wayang, lagu, terus alat musik dengan menanamkan nilai-nilai keislaman. Nah, metode pertama mulai perdagangan. Jadi para pedagang itu menunjukkan yang baik, menunjukkan akhlak yang terpuji dalam bisnis. Seperti jujur, profesional, terus bertanggung jawab, menghargai dengan pembeli. Nah, sehingga menarik simpati masyarakat Indonesia. Yang nomor 2, melalui pendidikan. Para kiai, ulama itu mendirikan pusat pembelajaran, yaitu surau, pesantren, dan majelis taklim. Yang nomor 3, melalui seni dan budaya. Nah, pada metode ini, masyarakat Indonesia lebih terbuka karena masyarakat itu lebih senang jika masuknya Islam itu tidak melalui paksaan, tetapi melalui akulturasi budaya. Melalui seni dan budaya merupakan dakwah yang paling efektif bagi para ulama penyebar Islam di Indonesia. Nah, nomor 4, melalui politik. Banyak kerajaan Islam yang berdiri seperti Samudra Pasai tadi, dan kerajaan tersebut itu menanamkan syariat Islam. Nah, kekuasaan ini mempercepat penyebaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Nah, ini kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa, berperan besar dalam penyebaran Islam dan runtuhnya Majapahit, yang dipimpin oleh Raden Fatah. Yang nomor 2, ini fotonya. Kerajaan Banten, kerajaan maritim yang maju, pusat perdagangan internasional, dan dakwah Islam di wilayah Sunda, yang dipimpin oleh atau rajanya itu Sunan Gunung Jati. Yang nomor 3, Ternate dan Tidore. Ini fotonya. Kerajaan rempah terbesar, kuat dalam politik dan perdagangan Islam di Maluku, yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Gua Talo, kesultanan penting yang menyebabkan Islam ke seluruh Sulawesi. Penguasa Gua Talo sangat berperan dalam dakwah, yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. Nah, dampak penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, lahiran kerajaan Islam tadi. Banyak kerajaan Islam yang lahir. Yang 4 tadi, seperti Kerajaan Demak, Banten, Gua Talo, Ternate Tidore, dan Samudra Pasai. Nah, kerajaan itu
menjadikan pusat perdagangan, penyebaran Islam, dan pengembangan budaya di wilayah masing-masing. Perkembangan pendidikan Islam. Penyebaran Islam mendirikan lembaga pendidikan seperti surau, pesantren, dan majelis taklim. Nah, pada 3 aspek ini itu mengajarkan tentang Al-Quran, fikih, tasawuf, serta ilmu sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, pengaruh adat, hukum, dan kesenian. Islam memberi warna baru pada tradisi lokal. Hukum adat mulai dipengaruhi syariat, misalnya dalam pernikahan dan warisan. Kesenian seperti wayang, sastra, dan musik diadaptasi dengan nilai-nilai Islam sehingga tercipta akulturasi budaya yang harmonis. Tadi seperti Sunan Kalijaga tadi menerapkan konsep akulturasi budaya, integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Nilai seperti kejujuran, amanah, terus musyawarah, dan persaudaraan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat semakin mengenal praktik ibadah dan etika Islam, menjadi Islam bagian dari identitas suatu bangsa. Tugas kelompok kalian, saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi tugas kalian itu buatlah ringkasan tentang apa strategi yang digunakan para ulama. Nah, saya akan berikan 3 ulama ini. Kalian bebas memilih salah satu. Sultan Al-Dinriyad Shah boleh, Sultan Malik Al-Saleh boleh, dan Sunan Kalijaga juga boleh. Nah, ya. Saya akan bagian kertas dan kalian mengerjakan di sini. Ya. Nah, kalian diharapkan melingkar dan saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kalian. Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin selalu bahagia. Upin dan Ipin tak pernah terpisah. Memang beginilah kami si kembar bahagia. Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin, Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin selalu bahagia. Upin dan Ipin tak pernah terpisah. Memang beginilah kami si kembar bahagia. Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin, Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin selalu bahagia. Upin dan Ipin tak pernah terpisah. Memang beginilah kami si kembar bahagia. Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin selalu bersama. Upin dan Ipin. Sudah selesai anak-anak? Nah, tolong rapikan kembali tempat duduk masing-masing. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 atau 2? Ya, kelompok 1. Silakan presentasi, perwakilan 2 orang saja. Langsung aja, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Sultan Alauddin Riayat Shah atau Kesultanan Malaka. Jadi yaitu menggunakan kebijakan pemerintahan yang mendorong masyarakat belajar agama, mendukung penerjemah kitab ke bahasa Melayu,
dan mengembangkan budaya literasi Islam tanpa memaksa masyarakat meninggalkan tradisi lokal. Yaitu menyatukan dakwah dan pemerintahan dengan kebijakan sosial yang mendukung pendidikan, karya sastra, dan penerjemahan naskah Islam dalam budaya Melayu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan dilanjut untuk kelompok 2. Silakan 2 orang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi Sultan Malik Saleh dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Beliau menggabungkan ajaran Islam dalam sistem sosial dan ekonomi. Dakwah dilakukan melalui dagang dan pendidikan, sehingga para pedagang dan masyarakat sekitar ikut mengenal dan memeluk Islam secara sukarela. Kemudian beliau juga mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa dakwah dan ilmu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, bagus sekali presentasi pada kelompok 1 dan 2. Sangat bagus sekali. Nah, ini pembahasan soal tadi. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Jadi, Sultan Malik Al-Saleh itu menggabungkan ajaran Islam dalam sistem sosial dan ekonomi dakwah. Dilakukan melalui hubungan dagang dan pendidikan. Sehingga para pedagang dan masyarakat sekitar ikut mengenal dan memeluk Islam secara sukarela. Strategi nomor 2, mendorong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa dakwah dan ilmu, sehingga ajaran Islam dapat dipahami luas tanpa menghapus identitas bangsa itu sendiri, identitas budaya itu sendiri. Nah, untuk pembahasan kedua, Sultan Alauddin Riyad Shah atau Kesultanan Malaka. Yang pertama, menggunakan kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat belajar agama, mendukung penerjemah kitab ke bahasa Melayu, dan mengembangkan budaya literasi Islam tanpa memaksa masyarakat meninggalkan tradisi lokal. Yang nomor 2, menyatukan dakwah dan pemerintah dengan kebijakan sosial yang mendukung pendidikan, karya sastra, dan penerjemahan naskah-naskah Islam dalam budaya Melayu. Nah, untuk Sunan Kalijogoan tadi belum ada yang mempresentasikannya. Saya akan membahas Sunan Kalijogo ini. Pertama, itu strateginya mengubah isi cerita wayang dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, menanamkan nilai sabar, jujur, menghargai sesama umat, terus beriman kepada Allah, mengajarkan Islam dengan bahasa yang baik dan simbol yang mudah dipahami masyarakat Jawa. Nah, ini Sunan Kalijogo ini berfokus pada masyarakat Jawa. Nah, strategi kedua, menggunakan kesenian lokal agar nilai Islam menyatu dengan budaya tanpa menimbulkan konflik sehingga masyarakat tetap merasa memiliki budayanya. Jadi, Sunan Kalijogo ini tidak menghilangkan budaya masyarakat Jawa, tetapi menanamkan nilai-nilai Islam pada budayanya tersebut. Masyarakat lebih menerima dan lebih sukarela. Dan masyarakat Jawa itu tidak merasa kehilangan budayanya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ini, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari para tokoh-tokoh ulama 3 tersebut? Yang 2 kalian kerjakan dan yang 1 saya jabarkan tadi. Nah, coba Mas Fata, apa yang bisa kalian diambil? Semangat berjuang. Nah,
Mas Tama, Rela berkorban, Pak. Mas Amru, Semangat dakwah. Mas Yusuf, Rajin belajar. Mas Rivo, Sabar dalam menghadapi orang-orang. Ya, itu aja, Pak. Mas Asmi. Nah, ini masnya ini kayaknya ngantuk ini. Coba Mas Afif. Ikhlas berdakwah. Nah, betul sekali. Jadi, pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama adalah berkorban. Terus semangat berdakwah. Dan lain-lain yang kalian sampaikan tadi. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, pada materi pada pagi hari ini, itu Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, bukan peperangan. Terus Islam itu bertahap, tidak langsung pesat tiba-tiba Islam itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan metode penyebaran Islam itu ada 4, melalui perdagangan, perkawinan, seni budaya, dan pernikahan. Sekian. Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Nah, monggo. Kira-kira metode apa yang paling efektif untuk penyebaran agama Islam di Indonesia ini, Pak? Nah, ya, metode yang paling efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia itu dengan metode seni budaya. Karena masyarakat Indonesia itu lebih mudah menerima jika budayanya diintegrasikan nilai-nilai Islam. Paham, Mas Rivo? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oh ya. Nah, sebelum kalian pulang, saya akan berikan sedikit kuisis untuk mengetes kalian seberapa baik atau seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang Bapak sampaikan. Kalian boleh mengakses lewat ini, QRIS-nya atau lewat kodenya boleh, silahkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Sudah masuk semua teman-teman? Sudah ya? Langsung saja saya mulai kuisisnya. Kerjakan dengan santai saja, tidak usah kesusu. Ya teman-teman. Nanti yang juara 1 saya akan belikan es teh. Oke? Nah, ini UU memimpin ini. Ya, salah dulu. Semangat teman-teman. Siapa? Nah, sudah semuanya teman-teman? Ini CPS siapa CPS? Nah, nanti saya akan belikan es teh, Mas. Mau apa lagi? Mau sama makannya juga, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Martek, Pak. Satu, Pak.
Sebelum saya menutup kelas pada pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk kalian supaya kalian lebih semangat dalam proses pembelajarannya. Ada 3 konsep kunci kesuksesan. Disiplin, konsisten, totalitas, diskontok. Ayo teman-teman, kita bersama-sama mengucapkannya. Diskontok, disiplin, konsisten, totalitas. Nah, penutupan kali ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membaca hamdalah. Ketua kelas dipimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.